Ulangi. Oke, anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, tentu. Baik, Pak. Oke, ya tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, terus selalu diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di di meeting ini, yaitu di pembelajaran tatap maya di mata pelajaran agribisnis tanaman. Ya, di mata pelajaran agribisnis tanaman perkebunan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyusunan perencanaan program ya. Oke, sebenarnya Bapak akan share materi yang Bapak. Iya. Nah, di sini kalian melihat ada gambar, ya. Di situ ada pola segi 4 dan pola segi 3. Ya, dalam pengajaran itu biasanya para petani itu menggunakan pola segi 4 dan pola segi 3 ya. Nah, ini untuk pertama-tama kita untuk persepsinya sebelum kita masuk sebentar ke bagian inti ya. Menurut kalian ini pola segi 4 ini rapi atau tidak? Rapi. Ya. Nah, ini berarti ada yang namanya perencanaan ya. Ya. Ada namanya perencanaan. Oke. Baiklah. Sudah hadir semua ini? Saya lihat dulu, kita kan jumlahnya orang. Oh iya, di sini ada Nilu Cynthia Dewi dengan berdua itu dengan siapa itu ya? Kadek Citrawati. Kenapa Kadek? Enggak, HP-nya rusak ya? Iya, Pak. Oke. Berarti ya enggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian kalau HP-nya rusak kalian bisa bukan berdua ya, supaya bagus ya. Oke. Ketua kelasnya Nurul Janah bisa pimpin doa dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Ya, baik teman-teman, belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih banyak ya untuk Janah telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga yang kita lakukan sebentar itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi ke materi. Minggu lalu kita telah membahas tentang
teknik pengajiran pada lahan datar dan lahan miring, ya. Ada yang masih ingat perbedaan mendasar pada teknik pengajiran pada lahan datar dan lahan miring? Ya, angkat tangan yang masih ingat. Silakan, kalau ada angkat tangan. Ada yang ingat? Kalau yang lahan miring kemarin bagaimana cara pengajirannya? Ada perlakuan tambahan enggak? Andi Aris mungkin? Ya, silakan Andi Aris. Perbedaannya adalah jika lahan miring harus membuat teras-teras. Oh iya, jadi di lahan miring harus dibuatkan teras-teras. Ada yang tahu enggak apa tujuan dibuat teras-teras? Ada yang mengetahui apa dibuat teras-teras itu tujuannya? Angkat tangan ya, coba siapa? Nggak ada? Rani, ya silahkan. Supaya tidak terjadi Supaya apa Rani? longsor. Supaya tidak terjadi longsor. Ya. Jadi saya simpulkan ya, pengajiran pada lahan datar dan lahan miring itu yang membedakan adalah kalau di lahan miring itu kita harus membuat namanya teras-teras. Nah, teras-teras tadi seperti yang dikatakan teman kalian, benar sekali bahwa supaya tidak terjadi longsor atau erosi. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian Muhammad Andi Aris dan Putu Rani yang telah menjawab. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Ya. Nah, coba bayangkan kalian jika kelapa sawit atau tanaman perkebunan jika ditanam itu tidak berdasarkan suatu perencanaan, maka apa yang terjadi? Ya, bayangkan ya. Kalau ini pembuatan pola tanam ini kalau tidak sesuai dengan rencana, apa yang terjadi? Maka akan kacau kan? Nah, dalam hal ini mungkin kegiatan seperti pembuatan tiang pancang dan sebagainya atau penentuan waktu itu harus ditentukan terlebih dahulu ya, supaya dalam kegiatan pemancangan itu kita tidak ada kendala yang berarti. Oke, nah tujuan pembelajaran kita ya, jadi selain kita nanti melakukan penyusunan perencanaan di pertemuan berikutnya, kita akan melakukan kegiatan praktek ya. Di sini nanti kalian akan mampu mengelola teknik pengajiran tanaman perkebunan dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, yang dimaksudkan dengan ini ialah kalian nanti dapat mengelola dari pembuatan dokumen perencanaan teknik pengajiran tanaman perkebunan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, setelah itu baru kalian melakukan kegiatan praktek. Nah, di sini berarti melalui kegiatan praktek peserta didik mampu menyajikan hasil teknik pengajiran tanaman perkebunan dengan benar ya. Jadi teknik pengajiran itu harus baik dan benar, harus sesuai dengan SOP atau standar operasional. Ya, kita akan masuk ke perencanaan ya. Perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya
dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan. Bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Nah, itu dia. Jadi, siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, ya. Terus yang akan dicapai itu apa? Seperti itu ya. Nah, dalam sistem pertanian yang baik dan benar, jarak tanam sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan di lapangan. Nah, jarak tanam sangat berkaitan dengan hasil produksi tanaman. Cara untuk mengatur jarak tanam agar rapi, lurus, dan teratur adalah dengan menggunakan cara mengajir. Dan tempat yang diletakkan ajir ini yang akan dilubang dan digunakan untuk tempat tanam tanaman. Nah, jadi di sini supaya pertanian itu berjalan baik dan benar, maka harus konsisten ya, di lapangan itu harus rapi, dari pengaturan jaraknya itu harus lurus dan teratur. Nah, salah satunya yaitu dengan cara perencanaan itu tadi ya. Nah, oke. Nah, di sini ya kalian lihat apa yang harus dipelajari agar dapat melakukan teknik pengajiran tanaman dengan benar. Nah, ini Bapak kasih slide. Nanti sebentar setelah kita pertemuan, slide ini akan dibagikan ke kalian supaya nanti di ulangan kalian ke depannya kalian bisa belajar ya. Nah, yang harus dilakukan ialah menentukan jarak tanam. Terus menentukan pola tanam. Terus yang ketiga adalah menentukan alat dan bahan. Dan yang keempat adalah melakukan proses pengajiran. Nah, bagaimana sih menentukan jarak tanam? Kita akan melihat. Nah, untuk menentukan jarak tanam, terlebih dahulu harus melihat komoditi yang akan kita tanam, ya. Karena setiap komoditi berbeda jarak tanamnya, ya. Ada yang paham di sini? Ada yang paham? Enggak? Paham, Pak. Oh iya. Jadi misalkan kalau kakao dengan kopi itu berbeda jarak tanamnya. Kelapa sawit dengan kelapa juga berbeda jarak tanamnya. Yang lahan datar berbeda juga dengan yang lahan miring jarak tanamnya. Ya, jadi tergantung itu ya. Pertama tergantung oleh komoditinya. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, yang kedua adalah menentukan pola tanam, seperti Bapak katakan tadi. Nah, pola tanam itu di lahan perkebunan sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang pola segitiga sama sisi dan pola persegi atau segi empat. Nah, sekarang kalian lihat pola segitiga sama sisi. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi pertama untuk menentukan berapa luasnya atau untuk mengatur kelurusan dari ini, dari pokok ke pokok itu bisa dilihat dengan rumus seperti ini ya. Nah, ini bila tanaman kelapa sawit ditanam dengan jarak tanam 9 x 9 meter dengan model tanam segitiga sama sisi, maka populasi tanaman per hektar ya, per hektar itu berapa? 10.000 meter persegi ya. Nah, dapat dihitung dengan sebagai berikut. Nah, ini dia. Pertama kita menggambar dulu segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 9 meter ya. Kalau di sini kan kita 9 cm ya, karena ini di apa namanya? Dikonversikan ya. Setelah itu baru ditarik garis lurus ke bawah dari sudut B ya. Tepat di tengah-tengah panjang sisi AC. Ini, tarik dari B ke E ya. Kelihatan ya? B ke E. Berada tepat di tengah sisi AC ya. Terus selanjutnya adalah menghitung tinggi segitiga BC atau panjang BE dengan rumus Pitagoras. AB kuadrat ya, ini AB kuadrat ini sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. Ya. Itu rumusnya. Nah, setelah itu baru menghitung luas segitiga ABE, segitiga ABE ini berarti
tadi kan diperoleh tuh ininya panjang AE-nya 45 ya, 4,5. Nah, dengan rumus seperdua AE ya, seperdua AE. Ini berarti seperdua dikali 4,5 nih ya. Terus dikali BE. BE itu ini tingginya ini yang dicari tadi ya. Nah, setelah itu baru masuk ke rumus ini sudah kelihatan, maka akan didapatkan 143 tanaman. Ya. Nah, yang paling sederhana kita menggunakan pola tanam persegi 4 ya. Ini seperti ini, gampang sekali. Tinggal tarik-tarik lurus sudah dapat. Nah, inilah perbandingan, kalian bisa membacanya. Ya. Nah, ini perbedaan antara atau perbandingan antara tanam segitiga sama sisi dengan model tanam persegi 4. Ya, di sini kelihatan ada 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat dan bahan dalam pengajiran tanaman. Nah, inilah yang tidak boleh ketinggalan apabila kita melakukan perencanaan pengajiran ya. Ya, kita lihat di sini 1, tali rafia. 2, patok kayu. Yang ketiga, palu. 4, mal kayu persegi. Nah, ada yang masih kurang enggak dari gambar yang Bapak tampilkan ini? Kira-kira apa yang kurang? Berdasarkan pertemuan minggu lalu. Ada yang kurang enggak? Apa? Silakan angkat tangan. Iya, kira-kira ada enggak? Ya, angkat tangan. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Lupa. Citra. Iya. Silakan Citra. Parang, alat pelindung diri, meteran, kompas. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang angkat tangan enggak? Itu Rahmania kenapa itu? Angkat tangan atau garuk-garuk kepala itu? Enggak. Ya, jadi seperti teman kalian, seperti yang Citra sebutkan tadi, masih ada lagi parang, masih ada kompas, ya. Apa lagi tadi? Meteran, ya. Masih ada lagi yaitu alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri itu mantap. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Jadi alat pelindung diri itu seperti yang terdapat ya dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Alat pelindung diri seperti sepatu boots, terus topi, terus baju praktek yang lengan panjang, terus apa lagi? Masker, sarung tangan. Nah, selain alat pelindung diri, juga yang harus disiapkan adalah alat keselamatan P3K, ya, atau bahan P3K. Dalam hal ini seperti betadin, plaster. Nah, itu harus disiapkan dalam setiap pelaksanaan proyek. Meskipun dalam proyek tersebut atau dalam pelaksanaan kegiatan praktek itu tidak terjadi apa-apa. Tapi itu untuk keselamatan kita, maka kita harus mempersiapkannya. Ya, ini ada video. Mudah-mudahan bisa terdengar oleh kalian. Sanak sedulur, sahabat tani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami, Sanak dan Saudara. Hari ini kita akan
Ya. Nggak, kedengaran enggak? jarak tanam Jarak ini sangat kecil. untuk panjang mata 5. Adapun peralatan yang Kalau nggak kelihatan, lihat animasinya ya. panjang 2 meter, tali sepanjang 100 meter yang telah kita beri tanda setiap Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Untuk tim pemancang terdiri dari 2 orang penarik tali, 2 orang pemancang, dan pembawa tiang pancang. Di sini kami hanya memberikan contoh dari jarak tanam yang dapat digunakan. Jarak tanam di video ini bukan merupakan sebuah patokan. Para sanak sedulur sekalian dapat menggunakan jarak tanam sesuai dengan kondisi setempat ataupun referensi yang Kisanak peroleh. Kita masuk ke simulasi kebun. Seperti contoh di sini, dapat kita lihat keadaan kebun kita. Katakanlah saat ini kita akan mengajar atau memberi jarak tanam pada kebun kita, yaitu dengan jarak 9 meter kali 7,8 meter di lahan seluas 100 kali 100 meter. Kita tentu tidak akan menanam langsung di batas lahan kita, karena nantinya kalau daun dari pohon sawit ini bisa besar dan panjang, akan masuk ke jalan ataupun ke kebun tetangga sebelah. Oleh karena itu, kita harus memberikan jarak dari batas patok tanah kita ke dalam. Sejarak minimal sejangkauan panjang dari pelepah pohon sawit tersebut. Setelah kita memberikan patok pada keempat sudut, dari utara, selatan, barat, dan timur, maka kita akan mendapatkan atau sudah bisa melihat area yang dapat kita pancang atau kita beri ajir. Setelah kita dapat titik awal tadi, selanjutnya kita tarik tali sepanjang kebun kita. Yaitu tadi talinya sepanjang 100 meter. Lalu kita beri pancang atau ajir sesuai dengan tanda yang ada di tali tersebut. Selanjutnya kita tarik tali yang kedua. Yang jarak setiap tandanya adalah 4,5 meter. Tarikan tali dimulai dari tanda yang pertama kita gunakan sebagai patokan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita beri pancang atau ajir sesuai dengan tanda yang ada di tali tersebut, yaitu setiap 4,5 meter. Selanjutnya kita pindahkan tali tadi ke sebelah timur atau ke sebelah kanan pada gambar. Lalu kita beri pancang atau ajir sesuai dengan tanda yang ada di tali tersebut, yaitu setiap 4,5 meter. Dari gambar ini sebenarnya sudah mudah untuk kita lihat apakah ajir atau pancang kita nantinya akan lurus atau tidak. Karena kita sudah mendapatkan posisi yang lurus sesuai dengan jarak tanam yang kita tentukan sebelumnya. Di sini jika para sanak sekalian menggunakan teropong dari berbagai sisi, tampilannya akan terlihat seperti ini. Setelah kita beri ajar tadi, sebelah kiri dan kanan pada gambar, kita kembali ke gambar awal lagi. Perhatikan tanda pada talinya. Di sini saya memberi tanda dengan 2 warna pada tali, yaitu warna biru dan hijau. Dan tanda panah sebagai pengganti ajir sementara, yaitu berwarna hitam, merah, dan hitam hijau. Kenapa di sini saya beri warna yang berbeda? Dengan maksud agar para sanak sedulur yang melihat video ini lebih mudah untuk memahami dari gambar tersebut.
Untuk selanjutnya kita akan memasang pancang atau ajir. Untuk pemasangan pancang atau ajir, kita akan perhatikan warna pada tanda di tali tersebut. Jika pada baris pertama kita pasang pancang atau ajir di setiap tanda berwarna biru, maka pada baris kedua kita akan mengikuti tanda berwarna hijau. Begitulah selanjutnya, sampai semua lahan kita pasang pancang atau ajir. Untuk baris pertama, perhatikan pada tali yang bertanda biru. Kita pasang pancang atau ajir di situ. Sebenarnya ajir tadi sudah kita pasang pada awal kita mengukur tadi. Tapi pada simulasi ini kita beri tanda berbeda agar tampak di tampilan simulasi kita ini. Kita beri tanda dengan lingkaran biru saja, biar lebih kelihatan gitu. Selanjutnya kita pindahkan tali tadi ke baris kedua. Lalu kita beri tanda pancang atau ajir. Kita harus mengikuti tanda berwarna hijau di tali tersebut. Tali ini tarikannya dari barat ke timur, kira-kira gitu. Atau pada gambar dari kiri ke kanan. Jika telah selesai dipancang pada baris kedua, kita pindahkan pada baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga, kelima, dan seterusnya dengan hitungan ganjil, kita pakai tanda berwarna biru. Dan untuk genap, kita ikuti tanda yang berwarna hijau. Selesai kita pasang pancang atau ajirnya, coba kita perhatikan kembali dari berbagai sudut. Silakan Kisana gunakan teropong jika Kisana punya untuk meneropongnya. Posisi ajir tadi dari berbagai sudut, apakah lurus atau tidak? Dari simulasi tampilan di sini jadinya akan seperti ini. Bagaimana dengan cara seperti ini menurut sanak sedulur sekalian? Itu tergantung kita juga yang menilai, baik atau kurangnya ya. Banyak teori dan teknik cara yang dapat kita gunakan untuk mengukur dan memancang atau mengajir lahan seperti ini. Setiap cara yang kita gunakan bisa jadi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita yang menyikapi dan memilah mana yang lebih baik dan lebih memudahkan kita ketika kita bekerja di lahan. Baiklah Kisana, para sanak sedulur dimanapun berada, cukup sekian dulu konten hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-download dan dibagikan ke teman-teman Kisana sekalian. Jangan lupa Ya, bagaimana? Tadi sudah kita saksikan bersama ya teknik pemancangan yang baik dan benar dan yang simpel sekali ya, dan sangat mudah untuk dilaksanakan untuk semua karena tadi itu pertama sudah membuat pola terlebih dahulu pada tali-tali ya, itu nanti bisa kalian dijadikan bahan untuk ini ya prakteknya kalian ya. Nah ya, di depan kalian telah tampil nih tugas proyek yang harus kalian kerjakan ya. Di sini kalian tadi sudah mempelajari materi ini, maka
kalian diminta untuk melakukan pengajaran tanaman perkebunan sesuai dengan format berikut ini. Nah, ini pertanyaannya ya, ada halaman judul, waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan bahan, prosedur kerja dan langkah kerja, terus dokumentasi hasil kerja. Nah, tugas ini disusun bersama kelompok yang telah dibagi pada pertemuan yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita telah membagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, nanti kalau sudah selesai baru videonya bisa dikirim melalui WA ya. Oke, selamat bekerja. Nah, ini formatnya ya. Format ini. Silakan. Yang kemarin yang sudah saya bagikan di grup WA sudah di-print ya? Formatnya. Coba mana Bapak semua lihat. Kasih lihat coba. Bisa mana? Kasih lihat. Kasih lihat di foto coba. Ya. Oh iya, kelompoknya kelompok 1 sudah ada. Sudah di print, jadi sebentar kalian bisa kerja secara kelompok. Bagaimana caranya? Kan di Zoom ini ada kolom chat, ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan kolom chat tersebut untuk saling berkomunikasi ya dengan teman kalian dalam satu kelompok, ya. Di situ, ya. Terus yang kelompok 2 sudah di print. Kelompok 2 sudah di print belum? Sudah. Ya, coba mau lihat. Bisa mau lihat? Kasih lihat di anunya kalau di video. Mana? Ya sampai sudah nanti enggak bikin karena sebentar kalian akan melakukan persentase. Ya, kita akan membahas atau melihat tanggal berapa sih kalian, ya? Tapi sudah ya, kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kok diam? Kelompok 2 sudah? Coba kasih tampil di sini, kelompok 2. Kasih lihat di videonya coba. Kalau sudah di print, Mas melihat. Gak usah dipoto, itu divideokan saja langsung. Kenapa langsung gelap ini? Mungkin foto mungkin ini ya. Ya silakan kalian kerja, silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kalian ya, bisa memanfaatkan kolom chat ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa kalian tanya ke Bapak Guru ya. Ya, Pak. Saya kasih waktu 10 menit ya, silakan. Manfaatkan kolom chat, di situ kan ada ya, di sebelah di apa itu? Yang partisipan. Kalau yang di HP atau yang itu 3 itu ada di situ chat. Nah, itu kalian bisa manfaatkan di situ. Silahkan kalian kerja. Nah, setelah selesai baru nanti kalian foto. Kalian foto untuk dipresentasikan di sini ya. Kita akan melihat bersama-sama ya. 10 menit. Mungkin kalau anu bisa dikasih tutup dulu anunya, apa namanya? Videonya bisa ditutup videonya, bukan di live ya, tapi ditutup ya, seperti Rahmania ini. Nah, ya. Silakan kalian berdiskusi di kolom chat supaya fokus.
Kolom chat itu bisa dilihat ada di titik 3 itu more. Ada kan situ chat. Kelihatan? Iya, silakan kalian baku chat di situ. Misalkan tanya kapan waktunya, ya. Terus siapa yang berperan sebagai ini? Berperan sebagai pembawa pancang, tukang ukur, ya. Silahkan. Ya, ada yang ditanyakan? Selesai? Kalau yang sudah selesai tinggal di foto, terus angkat tangan untuk presentasikan. Bisa ya mempresentasikan ya? Ya di sini di kelompok 1, Nilu, Cynthia Devi sama Puturani menjadi tukang ukur ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Di kelompok 2 siapa nih? Yang menjadi tukang ukurnya, yang menjadi ininya siapa? Sama sih. Jelai kan yang mana soalnya? Berarti sisanya tadi lewat pembahasan itu. Jago. Iya, malu-malunya dan
Ada yang tidak jelas di sini? Ya, yang di atas itu nama program. Misalkan kalian mengambil tanaman kelapa sawit, berarti pengajaran tanaman kelapa sawit. Terus jarak tanamnya berapa? Luas lokasinya berapa? Ada yang pakai 1 hektar kah? 2 hektar? Terus waktu pelaksanaannya kapan? Sudah kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Bisa kelompok 2 gimana kelompok 2? Kelompok 2, Andiari sudah selesai temanmu? Belum, Pak. Ada yang sukar kah? Yang tidak jelas? Ya, waktunya sisa 2 menit. Kelompok 2 diskusinya lewat apa ini? Lewat WA ya? Saya lihat ini tidak ada diskusinya di kelompok 2 ini. Kalau yang sudah selesai jangan lupa di foto ya, jangan lupa di foto. Ya, karena sebentar kalian yang akan mempresentasikan ya. Kalian yang akan melakukan share apa? Ini, share screen. Ya, yang melakukan nanti 1 orang. Perwakilan dari 1 kelompok ya. Untuk memaparkan hasil diskusi kalian tentang perencanaan ini ya, perencanaan pengajiran. Ya, Pak. Ya, Pak. Di diskusi ini saya mohon aktif semua karena saya nilai ini ya, saya lihat keaktifan kalian melalui chat ini kan kelihatan. Berarti ini kelompok 1 kayaknya tidak diskusi nih. Kelompok 2, mohon maaf kelompok 2. Karena tidak ada jejaknya di sini. Ya, waktu habis. Silahkan kalian mempresentasikan. Mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silahkan kalian tampilkan kembali video kalian. Ya. Silakan tampilkan kembali videonya. Ya, kelompok 1.
Silakan share screen hasil diskusi kalian. Siapa yang mau tampil? Bisa tidak? Ya, coba di share screen. Bisa kasih besar sedikit ini. Iya, oke. Ya, silakan Putu Rani Diantari untuk mempresentasikan. Yang kelompok 2 mendengarkan ya, melihat ya. Ya, silakan Putu. Ya, saya dari kelompok 1. Nama saya Putri Diantari. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Saya akan mempresentasikan cara pengajaran tanaman kelapa sawit. Jarak tanamnya 9 x 9 x 9 meter. Luas lokasinya 1 hektar. Waktu pelaksanaan 19 September sampai 21 September 2021. Alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya alat pelindung diri, palu, parang, meteran, malsiku, kompas, tali utama, tali rapia. Bahannya adalah kuas, cat, tiang ajir, tiang pancang utama, dan bendera warna. Pelaksanaannya yang sebagai pembawa pancang Kade Citrawati, sebagai pembawa tukang ukur Nilu Sintia Depi dan Putu Rani Diantari, penanca pancang Yuna Nurhayati. Jadwal pelaksanaannya adalah pembuatan perencanaan program dilaksanakan pada tanggal 19 September. Petugasnya adalah seluruh anggota. Pengumpulan atau pembuatan tiang pancang dilaksanakan pada 20 September. Petugasnya seluruh anggota. Pengecatan tiang pancang dilaksanakan pada tanggal 20 September. Petugasnya seluruh anggota. Pengecekan perlengkapan alat dan bahan dilaksanakan pada waktu 21 September. Petugasnya seluruh anggota. Pelaksanaan pengajian dilaksanakan pada tanggal 21 September. Dilakukan oleh seluruh anggota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, barusan tadi teman kalian dari kelompok 1 atas nama Puturani Diantari sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Ya, ada yang mau ditanggapi di hasil presentasinya dari kelompok 2? Ada? Ada yang mau ditanggapi hasil diskusinya tadi dari kelompok 1? Ada atau ada masukan? Ya. Ada masukannya enggak? Halo kelompok 2. Ada, Pak. Ya, silakan kalau ada masukannya untuk kelompok 1, silakan. Katanya ada, mana? Kelompok 2. Ada masukannya enggak untuk kelompok 1? Nah, malu-malu, coba diungkapkan masukannya itu apa. Misalkan ada yang kurang alat dan bahannya kah? Tidak ada. Coba sekarang kalau gitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Iya. Saya Pak. Muhammad Tandi Aris dari kelompok 2. Diskusi kami, Pak. Tanaman kelapa sawit meter, luas lokasi 1 hektar, waktu pelaksanaan 11 September sampai 15 September. Nama alat, tali utama, palu, parang, kompas, mal siku, meteran, alat pelindung diri atau APD. Nama bahan, tiang ajir, cat, kuas, bendera warna, tiang pancang utama. Pelaksanaan tugas tukang ukur Rahmania Muhammad Andi Aris. Penancap pancang Samaratu Nadia dan Miftahul Jannah. Tunggu, apa tadi? Coba ulangi lagi, pembawa pancang siapa tadi? Pembawa pancang Rahmania. Tukang ukur Muhammad Andi Aris dan Miftahul Jannah. Penancap pancang Samaratu Nadia. Uren kegiatan. Perencanaan 11 September. Petugas semua anggota. Pembuatan ajir pada tanggal 12 September. Pembuatan tiang pancang 13 September. Pengecekan perlengkapan bahan dan alat 14 September. Pengumpulan tiang pancang 15 September. Mungkin itu dari kelompok 2 kami, Pak. Ya,
Terima kasih Andi Aris. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, dari hasil pengamatan Bapak ya, kalau semua sudah bagus, sudah bisa membuat ini perencanaan program pemancangan untuk pemancangan pada tanaman perkebunan, namun ada beberapa yang masih kurang. Contohnya tadi di kelompok 1 masih belum menyantumkan alat pelindung diri ya kayak yang tadi ya. Ada alat pelindung diri. Ada. Oh, iya, ada ya. Ada, Pak. Terus ini dari kedua kelompok ini ada yang belum ada tadi apa namanya? Ini kotak P3K. Kotak P3K-nya tolong ditambahkan ya di bahan ya. Iya, Pak. Karena itu nanti Iya, Pak. sangat penting kan yang namanya kerja itu membutuhkan safety ya, keselamatan. Jadi kita harus persiapkan memang jangan sampai sesuatu hal yang tidak akan kita inginkan itu terjadi ya. Oke, jadi tadi yang kelompok 1 tadi dimulai tanggal 19 ya? Ya. Iya, Pak. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 21 September. Untuk yang kelompok 2 tadi? Tanggal 11 September sampai 15 September. Oh iya, dari tanggal 11 sampai tanggal 15 ya. Nah, jadi nanti pada saat kalian melakukan proses pemancangan, perlu Bapak dampingi enggak? Dampingi, Pak. Oh, jadi nanti tinggal kontak ya kalau kapan mau dilakukan. Nanti saya akan datang ya melihat ya, meskipun nanti di akhirnya kalian akan membuat video ya. Video itu sebagai barang bukti bahwa kalian melakukan kegiatan pemancangan ya. Oke. Ya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Ya, kalau gitu Bapak atau mau simpulkan pertemuan pada hari ini ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik sesuai dengan schedule perencanaan pengajaran tanaman perkebunan ya yang sudah kalian buat tadi bersama kelompoknya. Kalian siapkan alat dan bahannya, terutama itu yang penting ya, jangan lupa ya. Terus jaga kesehatan karena sekarang ini musimnya pancaroba ya, jadi kadang panas kadang hujan ya. Jadi kita akan ketemu nanti di prakteknya kalian ya. Sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan sedikit gambaran motivasi buat kalian supaya kalian lebih semangat lagi sebagai siswa untuk belajar di SMK Negeri 1 Batu Bangga ya. Ini Bapak akan bercerita tentang seekor ikan arwana ya. Seekor ikan arwana ya. Ada yang pernah melihat ikan arwana? Pernah. Di manakah itu? Sungai. Di sungai mana ada ikan arwana? Harganya bagaimana harganya? Mahal atau murah? Oh iya mahal. Oke, nah
Sekarang kita akan membahas seekor ikan arwana. Nah, seekor ikan arwana yang berada di kali memiliki harga tidak? Sudah memiliki harga tidak? Masih di kali. Dia masih berkeliaran. Tentunya ikan arwana yang ada di kali atau di sungai itu masih belum memiliki harga ya, karena belum ada yang memiliki ya. Nah, ketika ikan arwana tersebut ditangkap oleh petani atau nelayan, nah dibawalah pulang. Nah, petani tersebut atau nelayan tersebut tidak tahu apakah ikan arwana ini adalah ikan mahal atau ikan murah, maka dia beringin untuk menjualnya, ya, beringin untuk menjualnya ya. Maka yang pertama-tama dia tawarkan ke warung gudeg ikan arwana tersebut. Nah, ikan arwana tersebut ditawar sangat murah oleh penjual warung gudeg ya, dengan harga Rp20.000 per ekor. Nah, ikan arwana tersebut masih hidup ya, dibawa ke sana masih hidup. Namun sebelum transaksi tersebut berhasil atau deal, ada pengunjung warung yang menanyakan, "Bapak mau apa?" Mereka, "Ini mau jual ikan saya," gitu kan. "Berapa ditawar?" "Itu 20.000 Pak." "Oh, mohon maaf Pak, ini ikan bagus sekali, ikan sangat mahal kan gitu." Nah, maka pengunjung warung tersebut menyarankan petani tersebut untuk membuat akuarium ya. Jadi untuk disimpan di akuarium. Nah, setelah disarankan untuk membuat di akuarium, maka disuruhlah lagi petani tersebut untuk menawarkan ke kolektor ikan hias. Nah, di sana petani tersebut menuruti apa yang dikatakan oleh tadi orang yang makan di warung tadi. Nah, setelah dibuat disimpan di akuarium, maka ditawarkan ke ikan hias di kolektor ikan hias. Nah, di sana ternyata harganya sangat luar biasa. Satu ekor harganya 15 juta rupiah. Nah, jadi apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Ada enggak yang bisa dipetik dari cerita ini? Ada? Anda ada? Enggak tahu? Oke, Bapak akan kasih tahu. Nah, dari cerita ini yang dapat kita ambil hikmahnya ialah ketika kita merasa bahwa diri kita itu belum berarti sama sekali, belum mempunyai harga sama sekali, maka kita janganlah putus asa, ya. Karena dalam setiap tempat itu akan menghargai kita bermacam-macam ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengupgrade diri kita atau meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara sekolah seperti ini ya. Sekolah itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan pengetahuan kita, sehingga berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ketika kita berada di daerah yang notabene-nya adalah pendidikannya rendah, baru kita masih dalam ini sama-sama anak-anak SMA, pendidikan SMA, kita masih dipandang sama ya. Tetapi kalau kita sekolah terus, kita bisa sampai sarjana, maka kita akan diberikan nilai penghargaan oleh itu ya. Apalagi kalau ini yang cewek-cewek ini yang menginginkan nasib bagus nanti mendapatkan suami yang mapan ya. Nah, itu. Amin. Nah, gitu, maka minta di-upgrade ya, jangan sampai berhenti di SMA saja ya. Nah, jadi kita tingkatkan kualitas hidup kita tingkatkan diri kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Oke, paham ya? Oke, ya demikian materi kita pada pagi hari ini. Tolong ketua kelasnya, Jana sudah ngangkat untuk menyiapkan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan Jana.
Ngantuk nih. Silakan. Pimpin doanya, Jana. Ya, baik kawan-kawan. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan selamat pagi dan berjumpa di pembelajaran berikutnya ya. Oke, kalian bisa live. Silahkan kalian live dan istirahat.